Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa Al-Amin TV dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam acara kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Pada kesempatan yang pertama kita telah mengupas sekilas tentang hadis Arba'in yang ke-1, yakni hadis tentang niat. Pemirsa Al-Amin TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam pembahasan hadis Arba'in yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Khattab berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaum, pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadid, datanglah seorang laki-laki, bayadith thiyabi syadidu sawadis sya'r, seorang laki-laki yang menggunakan baju yang putih dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi asara safar, tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan. Jadi kalau bekas perjalanan biasanya ada keringat atau mungkin baju sudah mulai kusut. Ini bajunya rapi, tampilannya rapi, rambutnya juga sangat hitam. La ya'rifuhu minna ahadun, di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Orang tersebut duduk di hadapan Rasulullah, kemudian menempelkan lututnya di lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, waqal, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, jelaskan kepadaku tentang Islam. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, al-Islam antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah menjawab tentang pertanyaan orang tadi tentang Islam. Islam adalah antashhada alla ilaha illallah, engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai Rasulnya, wa tuqimus shalah, kemudian mendirikan salat, ya, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, kemudian melaksanakan ibadah haji kalau engkau sanggup. Kemudian orang tersebut mengatakan, qala shadaqta, engkau benar. Kemudian para sahabat fa'ajibna lahu, kami heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia nanya kemudian dia juga yang membenarkan. Biasanya kalau ada orang nanya itu pertanda dia tidak paham, ingin mengerti. Tapi ini dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Ya, sahabat sampai heran. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami heran, dia nanya, dia juga yang membenarkan. Kemudian orang ini tadi nanya lagi kepada Rasulullah, akhbirni anil iman, jelaskan atau terangkan kepadaku tentang iman. Rasulullah mengatakan, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa itu iman? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, rasul dan hari akhir. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan juga beriman kepada takdir yang baik dan juga takdir yang jelek. Ya.
Kemudian orang tadi mengatakan lagi, qala shadaqta. Kemudian dia nanya lagi, akhbirni anil ihsan. Jelaskan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah menjelaskan ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa ilam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarok. Sesungguhnya Allah melihatmu. Ya. Kemudian orang ini nanya lagi kepada Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Jelaskan, terangkan kepadaku tentang kapan hari kiamat. Nah, pertanyaan ini kemudian Rasulullah mengatakan, qala mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya, kata Rasulullah. Kemudian orang ini karena tidak mendapat jawaban dari Rasulullah, kemudian dia menanyakan lagi, akhbirni an amaratiha. Terangkan padaku tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah menjelaskan tanda-tandanya, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alah ri'asya'i yatatawaluna fil bunyan. Rasulullah menjelaskan tanda-tanda kiamat dalam hadis ini adalah yang pertama, jika seorang budak yang melahirkan tuannya. Kemudian yang kedua adalah seorang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba. Kemudian yang ketiga adalah berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ya. Faman talaqa falabistu maliyya. Kemudian orang yang tadi nanya ke Rasulullah itu berlalu dan Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain hanya terdiam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il. Ini Rasulullah nanya ke Umar, kalau bahasa kita, hei Umar, kamu ngerti nggak siapa yang nanya tadi? Apa kata Umar? Qultu, kata Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Umar dan juga sahabat yang lain, fa innahu, sesungguhnya dia adalah Jibrilu atakum yu'allimukum dinukum. Sesungguhnya dia adalah Jibril yang mengajarkan tentang agama kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Alamin TV yang dirahmati Allah, dari hadis tadi, hadis yang cukup panjang tadi, ada beberapa pelajaran yang ingin kita ambil dalam kesempatan yang singkat ini. Yang pertama tadi dijelaskan ketika Umar bin Khattab bersama beberapa sahabat yang lain sedang duduk bersama Rasulullah, kemudian datanglah seseorang yang tidak dikenal oleh mereka dengan berpakaian yang rapi, rambut yang sangat hitam. Ya, yang tadi dalam hadis yang terakhir dia adalah Jibril. Hadis ini adalah hadis yang luar biasa karena di dalamnya memuat tentang 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah Islam itu sendiri, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Dan di dalamnya ada 2 makhluk yang luar biasa pula. Yang satu adalah makhluk yang sangat dipercaya di langit, yakni malaikat Jibril, dan yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dipercaya di muka bumi. Ya. Dalam hadis tadi disebutkan bagaimana Jibril ketika menghadap Rasulullah, ya, dia menyerupai seseorang dengan pakaian yang rapi, ya, digambarkan dengan baju yang putih, kemudian rambut yang sangat hitam, dan tidak ada tanda-tanda perjalanan. Artinya dia rapi, karena tampilan orang yang melakukan perjalanan jauh dengan orang yang tidak melakukan perjalanan tentu berbeda. Ini sebuah pelajaran bagaimana ketika kita menghadap kepada seseorang yang mulia, baik itu kepada ulama, kepada penguasa, atau tokoh, dan lain sebagainya, maka kita dianjurkan untuk berpakaian yang rapi ketika ingin menghadap ke mereka. Dan juga termasuk ketika adab di majelis ilmu, bagaimana duduknya malaikat, ya, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang selanjutnya dari hadis ini adalah ketika tadi Jibril mengatakan akhbirni anil Islam, kemudian Rasulullah menjelaskan tentang Islam, kemudian Jibril mengatakan shadaqta, engkau benar. Ya. Sahabat sampai heran, dia nanya, dia juga yang betulin. Ini kalau dalam sebuah majelis ilmu, tidak mengapa kita menanyakan sesuatu yang kita sudah tahu, namun tujuan dari pertanyaan itu adalah agar orang lain mengetahui tentang sebuah ilmu.
Tentu pertanyaan yang seperti ini bukan dimaksudkan untuk sombong atau sekedar untuk mengetes kepada narasumber, kepada pemateri dan lain sebagainya. Tapi tujuannya adalah bagaimana orang-orang di sekeliling kita itu juga turut mengerti tentang agama ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang akhbirni anis sa'ah, jelaskan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat, kiamat, mohon maaf. Rasulullah mengatakan mal mas'ul anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Ini juga sebuah pelajaran bagi kita. Mengatakan tidak tahu itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang memalukan. Menjawab sebuah pertanyaan tentu harus berdasarkan ilmu. Kalau kita memang tidak tahu, mengatakan tidak tahu itu jauh lebih baik daripada menjawab tanpa ilmu. Ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak segan, tidak sungkan untuk mengatakan mal mas'ulu an habi alama minasail. Yang ditanya ini nggak lebih tahu daripada yang menanya. Bahkan malaikat Jibril juga tidak tahu. Karena kiamat adalah perkara yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya diberitahu tentang an amaratiha, ciri-cirinya. Kemudian yang keempat adalah dari hadis ini bagaimana tadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Yang dalam hadis ini tanda-tanda kiamat seorang budak yang melahirkan tuannya. Pemirsa Al-Amin TV yang dirahmati Allah, budak yang melahirkan tuannya ini sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks kehidupan saat ini banyak kita jumpai. Budak yang melahirkan tuannya adalah seorang orang tua yang melahirkan anaknya, yang kemudian nanti di kemudian hari anaknya memperlakukan kedua orang tuanya laksana seorang budak. Bagaimana ini bisa terjadi? Budak kalau pada zaman Nabi adalah seorang yang memiliki status sosial sangat rendah, bahkan bisa diperjualbelikan. Meskipun perbudakan sudah tidak ada pada saat ini. Namun sifat-sifat perbudakan itu selalu ada. Kalau budak itu melayani tuannya baik dari sisi membersihkan rumah, menyediakan makan, membersihkan pakaian dan lain sebagainya. Dan hal ini juga terjadi pada kehidupan saat ini. Bagaimana seorang anak yang memperlakukan orang tuanya, dalam hal ini khususnya untuk ibunya, itu seperti memperlakukan budak. Apalagi di dalam bulan puasa ini, misalnya mau berbuka puasa, mau minum, minta orang tua yang ambilkan. Nyuci piring setelah makan, orang tua yang mencucikan. Pakaian semua orang tua. Padahal sebagai seorang anak sangat mampu untuk melaksanakan itu sendiri. Ya. Ini adalah sebuah contoh perilaku yang mirip dengan memperlakukan budak. Tentu kita sebagai seorang muslim yang baik, kita tidak ingin memperlakukan kedua orang tua kita, wabil khusus adalah ibu kita, seperti memperlakukan seorang budak. Pemirsa Al-Amin TV yang dirahmati Allah, kemudian dalam hadis ini tadi juga selain budak yang melahirkan tuannya, seorang yang bertelanjang kaki, dada, maksudnya orang yang miskin, tidak pakai alas kaki, tidak berbaju, ya, penggembala domba. Kemudian juga orang yang berlomba-lomba mendirikan bangunan setinggi-tingginya tanpa tujuan yang jelas, hanya sekedar bermegah-megahan di dunia. Dan tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini sudah sangat nampak jelas dalam kehidupan kita saat ini. Pemirsa Al-Amin TV yang dirahmati Allah, dalam hadis ini juga pelajaran yang bisa kita ambil, sangat memungkinkan malaikat Jibril menemui Rasulullah dan bahkan para sahabat pun juga bisa melihat dengan menyerupai seseorang. Dalam hadis-hadis yang lain banyak bagaimana malaikat Jibril itu menyerupai seseorang ketika menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Al-Amin TV yang dirahmati Allah, demikian sekilas tentang hadis kedua dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembahasan hadis yang ketiga dalam episode selanjutnya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.